Izin, Pak Lawyer, terkait sidang hari ini. Terima kasih teman-teman rekan media. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi, yaitu saksi dari pihak tergugat, di mana dalam hal ini adalah PT Summarecon. Pada intinya bahwa Summarecon telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing dari Dinas PUPR Kota Makassar, di mana 2 saksi yang dihadirkan oleh Summarecon tidak tahu menahu tentang materi perkara yang kita perkarakan di Pengadilan Negeri Makassar ini, bahwa yang disampaikan dalam keterangan saksi dari pihak Summarecon dari 2 orang itu hanya sebatas peraturan PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang sempadan sungai. Jadi di atas objek sengketa ini memang ada satu bangunan rumah semi permanen, yang dimana rumah semi permanen ini memang berdekatan dengan sungai. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa objek yang dipersengketakan hari ini itu bukan hanya terkait objek rumah itu, melainkan ada juga tanah-tanah di sekitar itu yang menjadi objek sengketa. Saya kira demikian. Apa saja tadi pertanyaan dari hakim ke tergugat? Pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim kepada saksi daripada tergugat, yang pertama itu terkait peraturan PUPR yang tadi saya sampaikan nomor 28 tahun 2015. Kemudian majelis hakim juga mempertanyakan terkait bangunan-bangunan rumah yang lain, karena banyak sekali kita temui ada banyak bangunan rumah itu berdekatan dengan sungai. Kemudian yang terungkap juga di dalam persidangan bahwa Dinas PUPR Kota Makassar itu telah mengeluarkan surat tugas untuk PPNS-nya untuk meninjau lokasi, melakukan monitoring terkait objek rumah yang di dekat sungai ini. Hanya saja bahwa tidak ada proses pro justisia yang kemudian dilakukan oleh PPNS dari Dinas PUPR Kota Makassar. Jadi tidak ada proses pemeriksaan siapa pemilik rumah. Kemudian tim PPNS ini juga tidak melakukan pengukuran berapa simpadan sungai yang dilanggar, atau apakah rumah ini itu kemudian masuk simpadan sungai yang dilarang. Itu tim dari PUPR, PPNS tidak melakukan itu. Saya kira begitu. Mungkin ada yang bisa tambahkan, Pak? Saya mungkin sedikit tambahan bahwa pada fakta persidangan yang sedang berlangsung tadi, bahwa saksi yang dihadirkan oleh PT Summarecon itu memberikan keterangan yang sifatnya hanya pada rumah yang berada pada sempadan sungai tersebut. Namun perlu diketahui bahwa materi gugatan yang kami ajukan bukan hanya berada pada posisi rumah tersebut, melainkan batas-batas sengketa, batas-batas irisan lokasi yang dinaungi oleh PT Summarecon dan Pak Haji Abdul Mannan. Dan tentu harapan kita selaku pendamping atau penasihat hukum, tentu kita ingin memaksimalkan untuk memberikan fakta-fakta baru di kemudian hari, apalagi nantinya sidang berikutnya tanggal 3 Oktober kita akan melakukan peninjauan setempat, dan tentu ini akan memperlihatkan betul-betul fakta yang ada di lokasi tersebut, mengingat bahwa saksi yang dihadirkan tadi bahwa itu menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam sempadan sungai. Itu harus dibuktikan juga, dipertanggungjawabkan juga keterangannya nanti. Mungkin cukup dari saya. Jadi dari hasil pemeriksaan saksi ini ada kemungkinan saksi ini yang tidak tahu menahu terkait perkara ini. Oh iya, untuk kondisi saksi yang hadir tadi dalam persidangan, dia tidak tahu menahu soal objek, yang mana objek PT Summarecon, yang mana objek Pak Haji Abdul Mannan. Dia hanya tahu persoalan rumah yang berada di posisi dekat bantaran sungai tersebut. Oke, cukup dari kami. Untuk harapannya?
Ya tentu harapannya kita selaku penasihat hukum bagaimana bisa memperjuangkan hak-hak klien kami untuk bagaimana bisa memberikan ruang seluas-luasnya fakta-fakta di lapangan tentunya untuk bisa memperjelas lokasi yang dimana lokasi Pak Haji Abdul Manan ini telah sebagian juga diambil oleh PT Summarecon. Ya, itu akan nanti kita buka seluas-luasnya dengan harapan bahwa tidak lagi ada irisan baik itu yang timbul dari sertifikat PT Summarecon dalam hal ini SHGB dan rinci yang dipegang oleh Pak Abdul Haji Manan. Oke, makasih Bang.